Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan dijamah oleh firman Tuhan yang bertema tubuh kebangkitan Yesus dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menenangkan jiwa kita supaya ibadah kita boleh memuliakan nama Tuhan saja. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 16, Suci, Suci, Suci. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oh,
kembali. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya kasih-Nya itu boleh mengampuni setiap dan segala pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan yang Dia adalah jalan dan kebenaran, jalan kehidupan. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan, Yesus jalan kebenaran.
ayat 1 sampai dengan yang ke-9 secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Mazmur pasal 4 ayat 1. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang mendengarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku seru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka timpang gandum dan anggur. Bersama dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan epistel. Bacaan epistel pada minggu ketiga Paskah tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikarunia Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita disebut anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kepada kita, akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan Kristen. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pak Pendeta Erwin. Dipersilahkan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih yang Tuhan, hari ini Pak Erwin akan menaikkan satu pujian lagu hymn yang berjudul In the Garden. Ya, jadi masih ada kaitan dengan khotbah yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Kerinduan Tuhan, awal manusia diciptakan adalah untuk dicintai, dikasihi, dan untuk mengasihi. Sehingga Tuhan setiap hari menantikan manusia untuk berbincang-bincang dengan Dia di taman yang indah dengan suara-suara kecil, hewan sekitar, suara burung dan lain-lain, dan ada bunga-bunga yang bermekaran. Di situ Tuhan sangat suka sekali dengan kehadiran manusia di sisinya, berbincang-bincang satu dengan yang lain. Namun betapa lamanya kemudian keadaan itu berubah menjadi satu neraka yang besar ketika manusia mengambil keputusan untuk tidak taat kepada Dia dan harus keluar dari Taman Eden. Oleh sebab itu, ketika lagu ini akan dinaikkan, lagu ini juga berbicara tentang kalimat He walk with me, He talks with me, He tells me I am His own. Saudara sekalian, Dia mengatakan, Dia berjalan dengan kita, Dia berbincang-bincang dengan kita, dan Dia mengatakan bahwa kita adalah miliknya. Dan betapa sukacita yang dibagi bersama antara Tuhan dengan kita, itulah yang dirindukan senantiasa oleh Tuhan. Oleh sebab itulah Dia mati dan bangkit buat kita, karena Dia Tuhan. Dia mati dan bangkit buat kita bukan tanpa tujuan. Itu supaya kita hidup selama-lamanya. Kalau kita mati, kita gak mungkin berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan menantikan kebangkitan kita semua, karena Dia adalah kebangkitan yang sulung. Nanti akan terjadi kebangkitan setelah kematian kita. Yang kedua, kita tidak akan mengalami kematian selama-lamanya, tetapi akan ada kehidupan selama-lamanya. Itulah yang dinantikan Tuhan. Mari kita mendengarkan pujian. I come to the garden while the dew is still on the roses, and the voice I hear calling on my ear, the Son of God is close. And He walks with me, and He talks with me, and He touches
Iya, minggu ini bait yang pertama. Nanti yang kedua minggu depan. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian pujian yang sama-sama sudah kita saksikan. Tiba saatnya kita mendengarkan warta. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan dan tata ibadah pada Minggu 21 April 2024. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis oleh Ibu Evangelis Novia Daud, pemandu pujian oleh Cici Glory Setia Daily, pemusik Sosen, pembaca epistol Irto Tandi, doa syafaat Bapak Marudu Tampu Bolon, persembahan Learning Waruwu, operator streaming Marali Waruwu, operator LCD Yohanes Geisler, persembahan pujian P3MI, penyambut jemaat kelas meeting Yohanes, dan sekolah minggu oleh Ibu Sufitri Nenggolan. Mengingatkan agar liturgis atau worship leader, juga pemandu pujian dan pemusik agar ada latihan sebelum hari Minggu. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah persepuluhan. Marilah kita datang ke rumah Tuhan, membawa dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Persembahan minggu pertama April 2024 dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di slide. Terima kasih untuk persembahan syukur dari keluarga Ibu Lili. Boleh kita lihat di slide. Dan juga terima kasih untuk persepuluhan dari keluarga Pendeta James Damani, dan juga anak-anak Tuhan yang boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan juga janji iman beserta ucapan syukur dari keluarga Pendeta James Damani. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi ada pun jemaat yang berulang tahun di bulan April. Boleh kita lihat di slide. Untuk grup kelas meeting boleh kita lihat di slide, dan juga untuk pokok-pokok doa dari hari Minggu sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu boleh kita lihat di slide. Mari kita terus bawakan di dalam doa untuk pokok-pokok doa kita. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD diadakan setelah ibadah Minggu. Untuk perenungan harian Sabda Kehidupan dibagikan di setiap hari di grup WA Jemaat. Adapun gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di slide. Dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja boleh kita lihat di slide. Untuk kebutuhan dana tersebut, mari kita memulai dengan janji iman pribadi atau janji iman keluarga dan membantu mencari donasi melalui proposal. Dari PWMI, persekutuan PWMI akan diadakan pada hari Selasa 16 April 2024 bertempat di rumah Ibu Agustina Bancin, Marabahan, liturgis oleh Ibu Sufitri, dan yang membawakan firman Tuhan oleh Ibu Evangelis Novia Daud. Dari P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis seperti biasa bertempat di gereja dengan pemimpin kelas meeting Saudara Yohanes dan liturgis oleh Werni. Ibadah persekutuan P3MI pada hari Sabtu seperti biasa di gereja dengan tema Percaya Meskipun Tidak Melihat oleh pelayan firman oleh Bapak Pendeta Erwin Daud,
dan liturgis oleh Julina Zega, menghimbau kehadiran setiap pengurus dan anggota P3MI. Setiap Sabtu setelah persekutuan kita selalu mengadakan gotong royong dan menghimbau untuk teman-teman yang sesuai jadwal boleh selalu mengingat untuk membersihkan tempat ibadah kita. Untuk jadwal dan nama-nama teman-teman yang bertugas sudah di-share di grup P3MI. Untuk Youth Camp Dayak Meratus diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2024, dan untuk konferensi distrik akan diadakan di Puncak Bogor pada tanggal 18 Juni 2024, dan untuk Jumpa Pemuda Wilayah 2 diadakan pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2024 bertempat di Villa Puncak Kana di Bogor. Demikian warta jemaat kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Kasih-Mu Tiada Duanya.
naikkan syukur kami Bapa untuk ibadah yang sampai dengan saat ini berlangsung baik dan lancar karena anugerah pemeliharaan-Mu kepada tubuh-Mu di GMI Immanuel Banjarmasin. Kami naikkan syukur kami untuk pelayanan ini yang sampai dengan saat ini dalam keadaan baik. Kami naikkan syukur atas kami dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman, baik di tempat ini maupun di berbagai tempat, di gereja-gereja di Banjarmasin ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk penginjilan di seluruh dunia. Hari ini Engkau memberkati dan Engkau menolong juga setiap pemberita Injil. Dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, menolong bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, dan juga bangsa yang menghargai segala perbedaan dan hidup di dalam toleransi beragama. Kami serahkan kesatuan gereja-gereja di Indonesia. Engkau memberkati semua gereja yang diikat dalam satu lembaga, dan Engkau memberkati lembaga PGI, baik dari KWI maupun lembaga-lembaga lain, sehingga bersatu hati untuk memenangkan jiwa di Indonesia dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GMI, baik wilayah 1, wilayah 2, dan Kota Pengembangan. Tuhan memberkati visi misi GMI di Indonesia sehingga menjadi berkat, dan terutama bersama gereja-gereja lain menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang kepada Engkau ya Tuhan, baik melalui gereja, lembaga pendidikan, dan juga melalui lembaga kesehatan. Tuhan memberkati secara khusus pelayanan distrik 3 yang menjangkau di Kalimantan. Secara khusus ya Bapa, memulai pelayanan ke Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menopang Resort GMI Grace yang menjadi saluran berkat yang dapat menjangkau agar kiranya kelak suatu saat di kota Banjarmasin berdiri ibadah berbahasa Inggris ataupun juga jemaat yang beribadah dalam bahasa Khoi atau Mandarin. Tuhan, ini kerinduan-kerinduan kami menjangkau mereka. Dan lebih daripada itu, ketika kami melihat saudara kami yang belum mengenal Tuhan di sekitar kami dapat menjadi berkat seperti visi misi-Mu supaya mereka tidak terhilang dan mempunyai keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk GMI Immanuel Banjarmasin, baik hamba Tuhan yang melayani dan juga para majelis dan semua pengurus komisi, panitia, seksi-seksi. Kami berdoa agar kemandirian seksi-seksi komisi ini dapat terus terrealisasi sehingga memudahkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam pelayanan ini. Kami berdoa secara khusus Bapa untuk anggota jemaat. Tuhan memberkati mereka satu persatu dan menolong mereka mengalami kasih Kristus di dalam segala hal, termasuk ketika mereka mengalami berbagai masalah ataupun juga keruwetan hidup, tetapi mereka tetap mengandalkan Engkau karena Engkau hidup di dalamnya. Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu, baik keluarga Pendeta James Damanik, keluarga Pendeta Erwin Daud, keluarga Bapak Marudut Tampu Bolon, keluarga Bapak Jaka Sianipar, Saudari Patrick Sitohang, Saudara Yuda Dirmauli Hutagalung, Saudari Julina Jega, Saudari Cindy Lestari Zilaban, Saudara Yohanes Geisler Patinama, Saudara Anton Gea, keluarga Saudara Yoel Irto Tandi, Saudari Suryani Harepa, Saudari Mas Dayanti Gula, keluarga Bapak Elekson Padang, keluarga Ibu Susi Melinda,
Bapak Joni Latupurisa, Ibu Sarah Chin Hiao, keluarga Ibu Panggabean, keluarga Ibu Moni, Ibu Yuliana, Saudari Apriani Priscilia Gultom, Saudara Schubert Saplesa, Saudari kami Natalia Telombanua, Saudari Werning Waru, Saudara Opelius Gula, dan juga Saudara Hardin Anugrah Zendrato, Saudara Delfrian Daki, Saudara Boinus Kobogam, Saudara Nixon Tapani, Saudara Milik Niat Zebua, Saudari Cici Daily, Saudara Oberzaluku, Saudara Marali Warwo, Saudara Amos Itlai, Saudara Martin Luther Ku, Saudara Ricardo Benzema, Ibu Melani, dan keluarga Bapak Hansen. Kami terus berdoa Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat yang luar biasa Engkau pakai, memiliki hati yang gampang diperlengkapi dan dibentuk oleh Tuhan, dan mengamalkan terus-menerus amanat agung-Mu ya Tuhan, menjangkau dan membawa mereka yang terhilang. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Mila Karmila, Bapak Marudu Tampu Bolon, Bapak Johansen, Daniel Christian Hansen, Michael Frederick Tampu Bolon, Hardin Anugrah Zendrate, Apriani Priscilia Gultom. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan berkati, sehingga bukan saja panjang umur, tetapi mereka menjadi alat anugerah di tangan-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan kerumitan hidup ini, supaya mereka menjadi berkat di sana. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kelas meeting, agar mereka terus boleh mempraktekkan nilai-nilai yang telah Engkau ajarkan dalam kelompok kecil, agar mereka terus belajar melakukan yang menjadi kehendak-Mu, sehingga mereka dapat terus Engkau pakai dahsyat luar biasa. Kami serahkan kelas meeting Evangelis Novia Daud, kelas meeting Charles Eviati, kelas meeting Ibu Supitri, kelas meeting P2MI, dan juga kelas meeting Yuda Yoel, kelas meeting Yohanes, kelas meeting Anton, kelas meeting Rian Ope, kelas meeting Werning Suri, kelas meeting remaja Maria Jessica Panggabean. Oh Tuhan, belas kasih-Mu menolong kami mempraktekkan nilai-nilai yang telah berumur ribuan dan ratusan tahun ini menjadi berkat. Satu metode yang telah Engkau praktekkan memperlengkapi murid-Mu dalam kelompok-kelompok kecil. Dan ini kami praktekkan supaya terjaga iman kami, supaya kami juga bersih hati, kompak, dan melakukan pelayanan ini menjadi berkat. Oleh karenanya Bapa di surga, terima kasih kami naikkan untuk tempat ibadah kami ini. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa untuk kelengkapan-kelengkapan. Mari Bapa di surga, Engkau memberkati pengadaan AC, juga Engkau memberkati penyelesaian renovasi pastori, dan juga ruang sekolah minggu yang sudah dibudget. Tuhan memberkati juga penyelesaian sisa 150 juta. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami doakan yang sakit untuk Mama Evangelis Novia Daud di Semarang yang beberapa hari yang lalu stroke. Juga Tuhan lawat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sarah Chin Hiao, perut dan pengeroposan tulang belakang supaya juga sembuh dalam nama Yesus. Engkau menguatkan imannya. Saudari Leni pikirannya, dan juga saudara Yohanes pikirannya, Tuhan memberkati supaya mereka menjadi orang yang terus bersandar pada Tuhan. Juga untuk Boinus pinggangnya supaya sembuh dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan pemulihan Maria Jessica Panggabean
Ibu Moni, lambungnya Tuhan, supaya Tuhan Engkau berikan kesembuhan kepadanya. Juga Ibu Melani, Leni, dan Yohanes, pikirannya supaya Tuhan pulihkan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk para mahasiswa dalam persiapan kami menyambut mereka yang akan datang ke Banjarmasin. Berkati P3MI, menyambut mereka menjadi satu strategi memenangkan, memuridkan mereka ya Tuhan. Sebab kami tahu ketika mereka tidak disambut, dimuridkan dalam satu keluarga Metodis, mereka juga akan mengalami pola hidup yang sesuka hati mereka sehingga jauh dari Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa di sorga. Kau memberkati P3MI secara khusus yang akan berangkat ke Youth Camp Dayak Meratus pada tanggal 23 sampai 25 Mei. Tuhan memberkati panitia, dana yang dibutuhkan, dan terutama para instruktur dan juga segala kesiapannya. Jika ada yang menghalangi dengan segala intimidasi iblis, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Oh Tuhan, berkatilah supaya ini menjadi sarana Tuhan memperlengkapi para pemuda-pemudi di Meratus dan sekitarnya, termasuk Banjarmasin, supaya mengalami pembentukan karakter di dalam Kristus. Juga kami serahkan konferensi P3MI Distrik yang akan diadakan di Bogor. Tuhan memberkati utusan yang akan berangkat dari Immanuel Banjarmasin, juga akan berangkat ke Jumpa Pemuda Wilayah 2. Mereka akan bertemu pemuda sewilayah 2 di Bogor. Tuhan memberkati utusan yang akan berangkat dari Banjarmasin. Kami tahu Bapa, kas mereka tentu tidak cukup, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang membuka jalan. Engkau menolong sehingga ada donatur yang akan membantu mereka berangkat ke Jumpa Pemuda Wilayah 2. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau memberkati hasil konferensi resort yang kedua. Kami mempertaruhkan segala program yang akan kami kerjakan yang masih tersisa sepanjang tahun ini. Juga Engkau memberkati yang sudah terrealisasi. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa, Kepala Gereja. Engkau yang akan memampukan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan para lansia usindah di gereja-Mu ini. Sekalipun secara umur mereka sudah lansia, tapi kami percaya Engkau memberikan mereka kekuatan baru seperti kepada anak muda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Novia Daud. Sambil mengiring daripada pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan, padamu.
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita nyanyikan pujian kita dari Amal Katakan Saat Kita Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapan hanyalah hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tumbuhkan, beri kami berlimpah-limpah percaya, supaya hati kami yang bebal, hati kami yang tegar, hati kami yang tidak mau taat, belajar untuk percaya. Tambah-tambahkanlah percaya ini ya Tuhan, supaya walaupun kami tidak mengerti jalan di depan kami percaya Kau selalu menemani dan bahkan memberikan rancangan yang indah buat kami, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, waktunya kami boleh membaca firman Tuhan. Engkau rindu berbicara kepada kami. Hati, mata, telinga kami mohon urapan kuasa Roh Kudus yang akan memberitahukan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Kami menerima firman-Mu ya Tuhan, yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Hanya di dalam kuasa Roh Kudus kami memohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Mari kita membuka Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan satu perikop di dalam ayat ini yang telah ditulis atau dilengkapi oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai satu perikop, yaitu ayat 36 sampai ayat 49. Mari kita baca bergantian dengan saya. Bapak Ibu saya ayat 36, Bapak Ibu ayat 37, jemaat sekalian, sampai ayat 49. Mari kita membaca firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah aku begitu, aku sendirilah ini, berapa aku dan lihatlah, hantu tidak
seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka percaya karena diamnya dan heran, berkata Ia kepada mereka, apakah kamu punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48 dan 49, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada hari ini adalah tubuh kebangkitan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika Yesus tidak dibangkitkan oleh Paulus dikatakan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Kita pun tidak punya dasar untuk percaya kepada Tuhan karena yang kita percayai itu bukan Tuhan. Maka itu harus ada kematian jasmani, bahkan kematian seluruhnya dalam kehidupan jasmani Yesus. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian tidak langsung menghilang. Yesus menunjukkan terus-menerus akan bukti bahwa dia bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu haus akan bukti. Sebelum dia melihat, sebelum dia mencium, sebelum dia mendengar, sebelum dia meraba, tidak akan percaya. Namanya kita dari lahir sampai besar kita diajar bagaimana menggunakan otak, bagaimana menggunakan logika kita. Logika harus dipuaskan. Supaya apa? Supaya manusia itu mengerti bahwa itu sesungguhnya yang terjadi. Aneh bukan? Kita berhadapan dengan orang yang kita cintai, misalnya kita berhadapan dengan orang tua yang kita cintai, kita masih minta bukti. Kalau papa sayang sama aku, mama sayang sama aku, mana buktinya? Bagaimana orang yang kita sayang, kita masih minta bukti? Itu aneh betul, nggak perlu. Tidak perlu kita meminta bukti. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang tua kita itu sayang sama kita. Kita sayang sama mereka. Kita gak perlu bukti kalau ada kasih sayang. Namun manusia itu kehilangan esensi kasihnya, sehingga dia perlu pembuktian. Sebelum tanganku itu penyentuh, mataku ini melihat sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri, telingaku mendengar sendiri, aku tidak akan percaya. Saudara yang terkasih yang Tuhan, ada kesempatan liburan saya meminta kepada suami saya ikut ke pedalaman. Baik, kamu ikut. Nah, tempat base camp kami itu di Hayangin itu satu tempat yang sudah dipersiapkan suami saya
memang untuk tamu itu nyaman. Datang ke sana hanya capek badan, sampai di sana saudara sekalian, kita akan disuguhi dengan udara yang segar, ya kan? Suara-suara gemericik air dan suasana yang indah gitu. Mudah sekali kalau kehayangin di tempat base camp yayasan Pak Erwin gitu. Sampai di sana saudara sekalian, saya bilang sama Pak Erwin gitu, saya dihayangin saja gitu kan. Hari Kamis kami berangkat, hari Jumat kami semalam dihayangin. Pak Erwin bilang sama saya, kamu harus tahu keadaan TK atau rumah belajar yang akan dibuat di satu desa yang menembus. Untuk masuk ke desa itu harus menembus hutan Meratus. Kelihatan tuh gunungnya. Itu di antara gunung itu, di situ ada desa yang namanya Desa Mawak. Saudara sekalian, saya bilang karena saya mendengar dari saudara-saudara guru-gurunya Pak Erwin bahwa di situ mengerikan jalannya. Saya bilang kalau bisa saya dihayangin saja menunggu. Nanti kalau dari sana pulang jemput saya, kehayangin pulang ke Banjarmasin. Tapi Pak Erwin bilang kamu harus melihat tempat pelayanan kita. Nah ini akan saya putarkan video. Saya minta ada videonya dari Pak Erwin. Saya itu dalam perjalanan yang kurang lebih 30 menit itu nggak sanggup memvideo. Karena sebenarnya pelayanan ini antara hidup dan mati itu. Selip sedikit saudara sekalian, itu sebelah kanan kami itu jurang. Jurang tahu kan saudara? Kalau jatuh, kalau nggak mati itu luka parah, itu pasti. Karena itu batu-batu, belum lagi bambu-bambu yang runcing-runcing itu. Saudara, saya tidak bisa membayangkan. Kalau misalnya puji Tuhan saya ada hari ini ya, sebagaimana adanya. Saudara, kalau seandainya saya jatuh di situ, pasti Pak Erwin cari dong, ya, karena ada rombongan kami, ada guru-guru kami. Kalau pembukaan rumah belajar baru, pasti guru-guru Pak Erwin ajak ke tempat itu. Kalau misalnya saudara sekalian, saya nggak ketemu dalam beberapa menit ditunggu, kok Bu Novi nggak ada, pasti dicari ya kan? Nah ini jangan-jangan jatuh di mana gitu kan? Karena ini naik sepeda motor saudara, badan jalan itu hanya sekitar 40 cm. Ini ubin ini 30 kalau nggak salah ya. 30 itu tambah 10 cm, ini 40 cm saja saudara. Hanya satu sepeda motor saja. Itu kalau dari arah sana, dari arah desa itu mau keluar, itu kami harus betul-betul tepat gitu. Kalau selip sedikit saudara, nyawa taruhannya begitu loh maksud saya. Saudara sekalian, saya membayangkan itu kalau saya atau beberapa saudara jatuh pasti ada yang mencari. Karena kok nggak sampai-sampai gitu. Tapi kalau suami saya sendirian ke sana itu loh, yang nyari dia siapa? Sinyal tidak ada, saudara sekalian. Selip sedikit, saudara, nyawa taruhannya. Mari kita saksikan sedikit. Saya minta dari guru MPT untuk memberikan ini video ini buat saya. Karena ini nanti jalannya berkelok-kelok, ada jembatan yang sudah rapuh saudara sekalian. Di bawah itu memang ada air, tapi batunya besar-besar. Kalau orang nyemplung di situ, saudara sekalian, batu kena kepala udah mati sudah, ya kan saudara. Ini jalannya hanya 40 cm, satu sepeda motor. Ini jembatan yang saya maksud. Ini saya nggak bernafas nih saudara. Tutup mata nggak bernafas lewat di jembatan ini. Karena di bawah itu jembatannya tinggi sekali. Di bawah itu batu-batu besar saudara. Jatuh itu pasti mati saudara. Orang kita terdiri dari empuk-empuk semua. Kalau kena benda keras pasti mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian perjalanan di Desa Mawak ini saudara menyadarkan saya betapa saya masih cinta banget sama suami saya. Saya tidak mau kehilangan.
suatu hari malam itu saya tanya kepada suami saya, malam ketika kami tidur di sekolahan itu, saya tanya, kamu nggak takut mati lah? Apa jawaban suami saya? Saya tidak takut mati karena saya sudah menyerahkan nyawa saya tuh sama Tuhan udah lama. Jadi kalau mati itu siap. Saya senang pelayanan di sini. Senang. Ini bukan masalah senang. Ini masalah hidup dan mati. Saudara yang kasihan Tuhan, masalah tubuh kebangkitan Yesus itu adalah masalah yang berbicara tentang kehidupan dan kematian, hidup atau mati. Kalau dia manusia, maka dia akan mati seterus-terusnya dan tidak akan pernah hidup lagi. Walaupun rohnya dikatakan oleh sebagian teologi, rohnya akan hidup di hati para muridnya. Tapi kan secara fisik dia tidak hidup. Maka itu iblis sangat bersuka cita ketika diketahui bahwa pada sore hari Yesus mati mengembuskan nafas yang terakhir, saudara sekalian. Tidak ada harapan lagi dia ini hidup. Karena dia udah mati. Yesus itu mati secara fisik 3 hari, saudara sekali. 3 hari dia ada di dalam kuburan, saudara. Itu membuktikan bahwa kematian itu adalah kematian yang sesungguh-sungguhnya mati secara daging. Dia mati, saudara sekalian. Dan segala-galanya itu adalah kematian. Bapak Ibu jemaat terkasihan Tuhan, junjungan kita, orang yang mengasihi kita, kemudian hanya hidup 33 tahun lamanya. Dan berkata bahwa dia akan menyelamatkan kita, dia mati loh saudara. Oleh sebab itu ketika iblis tahu bahwa Yesus mati, dia bersorak-sorai, neraka bersorak-sorai, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita semua, nggak ada. Hidup kita tuh seperti bagaikan, kalau saudara nonton apa namanya itu, zombie, ya kan? Apa itu yang film Korea, Busan ya? Di Busan itu zombie atau yang Dead Living, apa judulnya? Yang apa seri Dead Living kalau nggak salah. Itu saya nonton sampai seri keberapa. Itu zombie, manusia itu persis seperti itu. Dia itu mati tapi masih bisa berjalan. Hari ini kita semua mati loh saudara. Tidak ada harapan karena Yesus mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Seperti dikatakan 1 Korintus 15 ayat 20, saudara sekalian. Paulus mengatakan kepada di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Silakan ditayangkan, apakah bisa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Saya kemarin minta tolong. Ya. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa, saudara? Yang keras sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, tubuh fisik kita akan mati. Entah saudara 30 tahun, entah 50 tahun, entah 80 tahun, entah 90 tahun. Tubuh kita akan mengalami kematian. Tetapi karena ada Yesus yang bangkit, maka dia menjadi yang pertama dari orang yang bangkit dari kematian. Nanti selanjutnya disusul dengan orang-orang yang percaya, yang mati secara fisik. Bagaimana Bu? Yang mati kalau dibakar? Bagaimana dengan mati sudah berpuluh-puluh tahun, tulangnya aja sudah nggak ada Bu? Bagaimana itu dibangkitkan?
Saudara nggak usah pikirin berat-berat, ya. Dokter aja nggak mau pikir, apalagi kita nggak usah. Kita nggak perlu pikir, karena nanti akan ada kebangkitan tubuh dari semua orang yang percaya. Karena Yesus sudah bangkit sebagai yang sulung. Bapak Ibu terkasih Tuhan, sekali lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 di situ dikatakan, saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, kita hidup beriman itu ada fondasinya. Fondasinya apa? Kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka percaya iman kita akan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa satu, Yesus adalah Allah. Yesus itu Tuhan yang menciptakan kita. Dan Dia ingin seperti lagu yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi. Dia ingin berjalan dengan kita seperti saat berjalan dengan Adam dan Hawa. He walks with me, He tells with me. Dia mau sharing joy dengan kita. Dia mau berbincang-bincang dengan kita di satu saat yang teduh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini kita berjuang. Berjuang iman kita. Supaya apa? Supaya ketika ada kematian menjemput kita. Karena Roma pasal 6 ayat 23 ditayangkan, upah dosa ialah maut. Saudara, maut itulah yang dikalahkan oleh Yesus. Tapi upah dosa itu tidak bisa dihindari. Kita harus mengalami maut dan kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu berita Injil, saudara sekalian. Itu berita yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang teman kita, kepada relasi kita, bahwa upah dosa kita tidak bisa hindari. Kita akan mengalami kematian, kita akan mengalami maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena Tuhan dengan kebangkitannya, Dia ingin saudara dan saya hidup selama-lamanya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak pernah ada sedikit pun saudara sekalian Dia menciptakan manusia dengan kematian. Tidak ada. Kita itu diperuntukkan kekal. Karena apa? Karena Tuhan itu sifatnya adalah kasih. Dia perlu objek untuk mewujudkan kasihnya, yaitu kita. Kitalah saudara sekalian objek kasihnya, kelimpahan kasihnya, sayangnya untuk kita itu luar biasa. Oleh sebab itu kita nggak boleh mati. Kita harus hidup selama-lamanya, harus kekal. Saudara ngerti kekal nggak sih? Itu tidak ada hitungan waktu lagi. Ini kan tahun 2024. Ya kan? Bulan April. Bayangkan, dari kemarin baru tutup tahun, sekarang sudah April. Sebentar Mei, 9 Juni, kemudian Desember lagi. Ganti tahun 2025. Itu namanya waktu yang terbatas. Tapi kalau kekal, nggak ada kalendernya, saudara. Selama-lamanya loh. Untuk apa sih kita hidup selama-lamanya? Untuk disayang sama Tuhan. Kalau kita hidup hari ini nggak mau berjuang untuk hidup yang kekal, saudara sekalian, maka kita sia-sia hidup kita, saudara. Yesus itu adalah Tuhan. Maka iblis heran banget, kenapa ini mati bisa bangkit lagi? 3 hari lagi di kuburan bisa bangkit. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bukan manusia. Tapi karena Dia mau jadi manusia. Itu artinya, saudara. Yang kedua, kebangkitan Yesus, tubuh kebangkitan Yesus, itu menyatakan bahwa Alkitab kita benar dan layak dipercaya. Saudara, Alkitab saudara yang saudara nggak pernah pegang, mulai hari ini sudah pegang.
baca di rumah baik-baik. Di sini tersimpan banyak janji Tuhan yang menyatakan bahwa Alkitab itu benar dan layak dipercaya, saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasihan Tuhan, saya mau katakan hanya satu-satunya ini pedoman kita yang bisa kita layak percaya, bukan buku yang lain. Dan yang terakhir, saudara sekalian, hanya ada satu jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6, tolong ditayangkan. Hanya ada satu jalan ke surga dengan kebangkitan Yesus. Satu jalan aja ke surga. Tidak ada jalan lain. Saudara tidak usah ikut kemana-mana. Saudara ada di sini sudah benar. Tetapi saudara benar-benar belajar. Jangan ada di sini, kemudian ada di sana, ada di sana, di sana, di sana. Saudara itu imannya kepada siapa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran, dan itu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan ke surga, saudara sekalian. Kalau panas saja kita selalu mengeluh berkata panas sekali, Banjarmasin panas sekali. Ada bahkan orang yang menyeletuk bahwa neraka sedang bocor sehingga kita kepanasan. Saudara, neraka itu panas sekali. Kita meleleh kalau di neraka. Tubuh jasmani kita ini meleleh, tapi yang jelas meleleh sakit tapi tidak mati-mati. Itu di neraka. Kita diperuntukkan untuk ke surga. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Kita loh, nggak bayar ke surga loh sudah. Tapi kita nggak mau berbakti sama Tuhan. Ketika saya mendengar dari suami saya bahwa mama saya ada di rumah sakit di UGD, saya langsung tertegun, saudara. Suami saya berkata, kita nggak usah berangkat. Kamu gak usah berangkat ke pedalaman, kamu pulang aja ke Semarang karena mama sakit. Itu dari pagi suami saya sudah mendengar tentang berita ini, tapi sore baru disampaikan ke saya. Saya duduk dan merasa bahwa hati saya sangat sedih sekali, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Betapa lemahnya tubuh kita. Bayangkan saudara, ibu saya umur 87 itu sangat aktif, masih masak. Yang dia nggak bisa adalah pergi jauh. Dia kalau di sekitar berjalan-jalan di rumah dia masih sanggup karena kakinya itu yang sangat terbatas, pengeroposan tulang. Tapi dia tidak pernah mau diam, dia selalu masak. Selalu masak untuk jualan dan masak untuk makan di rumah. Karena beliau tuh tinggal dengan adik saya. Ketika orang yang aktif kemudian kena stroke dan tidak berdaya, sebelah kanannya semua mati. Saudara bayangkan betapa stres. Tubuh kita ini lemah, saudara sekalian. Sedikit saja kita bisa masuk neraka, bisa mati dan masuk neraka. Tetapi hanya ada satu jalan. Itu jalan yang harus saudara ikuti loh. Kalau saudara tidak mau jalan di jalan itu, ya saudara akan masuk neraka. Ini antara hidup dan mati seperti kesaksian saya pertama. Ketika saya menghadapi rute jalan walaupun 30 menit seperti ini di neraka. Kalau saya ditensi waktu itu oleh Maria, mungkin sudah tensinya sudah sangat tinggi karena di sini saya sakit sekali. Saya tegang, saudara, tegangnya itu walaupun Pak Hutri yang membonceng saya dengan sepeda motor, saya tanya ulang-ulang, Pak Hutri sudah ke daerah ini melewati jalan ini berapa kali? Oh ya, kurang lebih 6 kali, Bu. Oh ya, sudah mantap lah ya. Tapi saya tanya lagi 5 menit kemudian. Jadi Pak Utri sudah berkelok-kelok ini sudah 6 kali ya? Iya Bu, sudah 6 kali. Oh mantap ya. 5 menit lagi saya tanya. Jadi Pak Utri kalau lubang seperti itu kemudian selip sedikit itu bagaimana itu? Pak Utri bisa melewati? Bisa Bu.
saya sudah melewati 6 kali. 5 menit lagi dia mengalihkan pembicaraan, saudara. Bu, jadi ini ada pohon-pohon karet ini, Bu. Yang hitam itu pohonnya udah mati, Bu. Jadi ini ada kayu manis, Bu. Pohon-pohon kayu manis ini, Bu. Ini semua jadi pohon liar semua. Dia ceritakan itu, saya nggak peduli. Saya nyanyi darah Yesus gitu ya. Darah Yesus terus ini. Karena apa? Sambil tutup mata saya nggak melihat kiri kanan lagi. Ini loh, saudara, jurang ini. Ini jurang. Kedalaman kurang lebih berapa kilometer, saudara? Aduh, gelundung sedikit sudah nggak ada harapan gitu ya. Dengan apa orang akan mengangkut kita kalau kita jatuh ke situ? Nggak ada alat-alat yang bisa dilakukan, saudara sekalian. Pelayanan hidup dan mati. Yang dilakukan Yesus adalah pelayanan hidup dan mati kita. Dan dia sudah memenangkan perkara itu dengan menjadi sulung di antara orang-orang yang mati dan akan bangkit. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ayatnya, saudara sekalian, yang ke-48, Lukas pasal 24 tadi, saudara. Saya akan baca sekali lagi buat kita. Lukas pasal 24 ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya juga baru paham, walaupun saya tahu tapi saya tidak paham. Untuk inilah, saudara, suami saya masuk ke pedalaman Meratus. Itu menembus hutan loh, saudara. Itu bukan jalan manusia itu. Itu jalan kehidupan dan kematian. Itu yang dilakukan suami saya selama ini, saudara. Untuk menjadi saksi bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Untuk menjadi saksi itu harus berhadapan dengan mati. Hidup atau mati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasihan Tuhan, mari kita mempercayai Yesus yang mati dan bangkit. Berulang-ulang, saudara sekalian, sampai bahkan muridnya mengira dia itu hantu. Yesus berkata, beri aku makan. Muridnya memberikan ikan goreng kepada dia. Ikan goreng aja dia makan, saudara. Bayangkan, dia tidak perlu membuktikan itu semua. Tapi muridnya tidak ada kasih. Di hatinya tuh dingin, kosong, saudara sekalian. Kalau ada kasih di hatinya, dia nggak perlu bukti. Dia percaya apa yang dikatakan Yesus sebelumnya, bahwa pada saat dia mati, 3 hari kemudian dia akan bangkit lagi. Ini yang harus kita pegang dan saksikan buat teman-teman kita, buat keluarga kita yang belum percaya, supaya mereka tidak hidup dalam kematian kekal, tetapi kehidupan dan kebangkitan yang kekal. Saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita menjadi saksi-saksi yang hebat bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Minta Pak Jim untuk berdoa buat kita semua. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa tubuh kebangkitan-Mu adalah juga kesaksian bagi murid-murid. Menjadi kesaksian bagi setiap kami. Menjadi kesaksian kami untuk dunia yang sedang berubah ini. Kami tahu Bapa, ada begitu banyak orang yang merindukan satu peneguhan, kesaksian, sehingga mereka percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Pakailah kami semua Bapa di surga menjadi saksi-Mu, sehingga dengan segala wibawa dan otoritas kuasa yang datangnya daripada Tuhan, kepada setiap kami, ketika kami membuka mulut, ketika kami bergerak dan melakukan segala sesuatu, dan gerak-gerak kami Tuhan menjadi kesaksian untuk-Mu ya Tuhan, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka menemukan Engkau satu-satunya Tuhan dan penguasa tunggal hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Evangelis Novia Daud yang telah menjadi berkat bagi kami dalam ibadah ini.
Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya, dan kami terus berdoa berikan panjang umur. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan setiap hal yang dikerjakan tangannya dan segala visi misinya ya Tuhan. Kami serahkan rumah tangganya untuk Pendeta Erwin dan juga anak mereka Stevi yang ada di Denpasar. Tuhan berkati, jaga, pelihara, topang tolong ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga firman-Mu terus hidup dimanapun diberitakan oleh keluarga hamba-Mu ini. Demikian juga dengan kami semua, agar kami hari ini menjadi jemaat yang militan, yang misioner, yang sungguh-sungguh mau hidup dimuridkan oleh Tuhan, seperti yang Kau memuridkan murid-murid-Mu ya Tuhan menjadi saksi. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini terus Engkau meteraikan sehingga kami bawa pulang, kami lakoni dan kami kerjakan, sehingga hidup kami berbuah dan mencapai potensi kemaksimalan kami masing-masing dengan hidup seimbang. Sungguh merupakan suatu anugerah. Kami berada di komunitas yang tepat, di keluarga yang tepat, gereja yang tepat, sebab Engkau mengajarkan kami satu nilai, bahwa Engkau mengajarkan kami dalam satu keluarga GMI Immanuel Banjarmasin. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membawa pulang berkat-Mu. Amin. Terima kasih untuk Ibu Evangelis Novia Daud yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Tuhan memberkati. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meri, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mempersembahkan kesaksian pujian, dipersilakan. Jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil mengiring jalannya persembahan, kita nyanyikan pujian kita, nyanyian rohani metodis nomor 108, Aku Milikmu. Aku
persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah ini ya Tuhan. Baik persembahan kantung kolekte untuk kas gereja, untuk ada kecukupan operasional dan kebutuhan gereja. Berkati setiap tangan yang mempersembahkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Engkau menolong dalam setiap pekerjaan usaha mereka, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang tidak dapat mempersembahkan kepada Engkau, sebab mereka telah Engkau pelihara, Engkau nyatakan dengan kasih-Mu, bahkan juga Engkau terus menopang dan menatang mereka, tidak mempermalukan mereka di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Belas kasih anugerah-Mu menyapa mereka mendahului apa yang mampu dipikirkan secara nyata. Itulah sebabnya kami menyerahkan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami telah menyerahkan dengan ketulusan dan juga kejujuran kami. Tuhan, Engkau juga memberkati saudara kami yang menyerahkan persembahan persepuluhan ke depan. Berkatilah persembahan persepuluhan ini sebagai janji yang mengikat dan juga memeteraikan berkat-Mu atas setiap mereka, sehingga tidak kekurangan dalam segala hal ya Tuhan. Bagi remaja pemuda mengajarkan satu nilai kerajaan Allah, kesetiaan, bahwa apa yang kami miliki hari ini bersumber dan datangnya daripada-Mu. Itulah sebabnya dengan sukacita kami menyerahkan rupa-rupa persembahan ini Bapa, baik persembahan kolekte, kantung kolekte, persepuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan menjadi hormat untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah ya Bapa dan beri hikmat kepada penata layanan bendahara mengelola, digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Dan kami percaya Gemi Manuel Banjarmasin tidak akan pernah berkekurangan, karena Engkau telah menopangnya dengan berbagai cara ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan persembahan ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menghidupkan iman kami melalui pelayanan gereja ini, menjangkau mereka yang terabaikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Sambil bersalam-salaman ke depan, kita naikkan pujian yang dipimpin oleh pemandu pujian. Wes.